Nah, Bapak Ibu, eh, saya terinspirasi dengan apa yang saya mau sampaikan ini karena saya banyak mendapat konseling dengan beberapa teman, mendoakan mereka. Dan akhirnya ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa setiap kita sebagai orang benar, kita memerlukan yang namanya rumah rohani. Ya, kita perlu punya rumah. Nanti saya akan bahas kenapa kita perlu punya rumah rohani dan seperti apa ciri rumah rohani yang harus kita miliki sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, ya. Amsal 12 ayatnya yang ke-26 berkata, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya. Kalau kita bilang bahwa kita adalah orang benar, kita dibenarkan tentunya oleh darah Yesus. Amin. Kita tidak bisa benar dengan perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dan buah bahwa kita menjadi orang benar, Yesus ada di dalam kita. Seperti visi gereja lokal ini adalah have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Buah dari Yesus tinggal di dalam kita adalah kita berbuah benar, ya. Kita berbuah kehidupan yang menyatakan bahwa kita punya buah-buah roh, ya. Itu terjadi ketika Yesus ada di dalam kita. Itu ya, jangan dibalik ya. Jadi kita bukan benar karena kita punya buah dulu, tapi karena kita sudah jadi orang benar, maka kita menghasilkan buah, ya. Dan di sini dikatakan bahwa orang benar, salah satu ciri bahwa kita sudah jadi orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus, adalah kita pasti menemukan tempat penggembalaan, ya. Kita menemukan rumah rohani, ya Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab bilang jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi ternyata orang fasik itu lawan dengan orang benar adalah orang yang tidak punya rumah rohani. Ya, ini penting banget. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi dalam perjalanan hidup kekristenan kita, ada jalan yang rasanya lempeng ya. Kita jalan lurus aja, semuanya baik-baik saja. Hati-hati kalau kita justru menemukan jalan yang sepertinya nggak ada tantangan, nggak ada halangan. Bisa jadi itu adalah ujung menuju maut. Nah, justru Bapak, Ibu, dan saya harus introspeksi. Selama kita ada di dalam hidup ini, maka pasti akan ada banyak masalah. Tetapi selama kita ada bersama dengan Tuhan, maka masalah itu bukan masalah. Amin. Karena Tuhan yang akan menjadi solusi untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, hari-hari ini, ada banyak orang, ada banyak komunitas, dan saya bersyukur karena itu bagian daripada apa yang menjadi tanda akhir zaman bahwa Injil ini akan melanda atau Injil ini akan menjamah seluruh dunia, ya. Bumi akan dipenuhi oleh pengenalan akan Allah seperti air menutupi dasar samudra. Penginjilan akan terjadi secara global baru kesudahan. Itu salah satu tanda daripada akhir zaman. Jadi di balik semua masalah, pencobaan, wabah, bencana, dan berbagai perang, masalah kelaparan, di dalamnya itu kalau kita baca dalam kitab Matius, itu adalah Injil ini akan pergi ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi saya percaya dengan munculnya berbagai siaran-siaran, kalau saudara lihat apalagi sejak pandemi, maka orang tekan satu tombol aja YouTube, saudara akan menemukan begitu banyak siaran firman Tuhan, yang muncul hamba-hamba Tuhan, muncul komunitas-komunitas, muncul pelayanan-pelayanan online di mana-mana. Dan itu sedang marak-maraknya. Saudara bisa ikut yang mana aja, kan hak saudara. Di kamar, di rumah, dimanapun, di jalan, bahkan mungkin kita ada di tempat-tempat seperti di toilet, saudara bisa klik dan saudara bisa temukan siaran-siaran rohani. Itu nggak salah. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara bisa buka Facebook, Zoom pagi ini aja. Selain mujizat pagi, ada doa pagi, ada morning blessing, ada berbagai banyak siaran. Saudara bisa memilih yang mana, tergantung saudara mau pilih, ya kan? Tetapi pagi ini, yang saya mau bagikan kepada saudara bahwa kita harus punya rumah rohani, ya, yang di situ nanti saya akan bahas
saudara akan jadi tertanam, saudara akan juga menghasilkan buah, dan saudara akan subur di situ. Nah, karena kita ini diibaratkan seperti pohon, ya. Dan kita sebagai pohon, kita bukan pohon, kita diibaratkan seperti pohon. Dan sebagai pohon, kita harus menemukan tanah atau habitat yang cocok. Benar nggak? Kenapa? Karena di tanah yang cocok itulah kita akan bertumbuh subur. Dan kita akan menghasilkan buah. Kita harus sesuai di tanah yang punya kelembaban, yang cocok untuk pohon kita ini. Untuk kita perlu memerlukan matahari, kita perlu ada di suatu ketinggian suhu, dan itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Contoh, Bapak Ibu, pohon anggur, dia tidak mungkin bertumbuh di pantai, benar nggak? Pohon anggur tidak bisa tumbuh di padang gurun, tetapi kaktus juga tidak bisa tumbuh di gunung atau di tempat-tempat yang habitatnya tidak cocok untuk dia. Dia cocoknya ada di padang gurun. Anggur, dia pastinya akan tumbuh di satu suhu tertentu. Bunga Edelweiss, itu bunga kesayangan saya Bapak Ibu ya. Dia nggak akan tumbuh di pantai atau di dataran rendah. Dia adanya di gunung, di tempat yang suhunya sangat, bahkan bisa ada salju di sana. Disitulah ada bunga Edelweiss, ya. Artinya dia memerlukan habitat yang cocok untuk dia bisa bertumbuh dan berbunga, ya. Dan kalau saudara lihat tumbuhan mangrove atau bakau, dia nggak mungkin tumbuh di gunung. Dia adanya tuh habitatnya tuh di pantai. Saudara adalah pohon yang harus menemukan tempat untuk tanah yang cocok saudara bisa bertumbuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau hari ini kita melihat begitu banyak rumah-rumah rohani, saudara juga pastinya punya komunitas di gereja lokal dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menemukan rumah rohani yang pas buat kita? Beberapa orang hari-hari ini ketika berbicara dengan saya, dan saya bertanya, di mana bergereja? Oh, saya lagi tidak bergereja. Dan saya tidak punya komunitas. Saudara, ini berbahaya buat kita. Dan kalau saudara sudah punya rumah rohani, ini saudara perlu cek, dan saudara perlu ada di situ, setia di situ, bertumbuh di situ sampai saudara menghasilkan buah. Bagaimana kita menemukan rumah rohani yang pas dan cocok buat kita dan membuat kita bisa bertumbuh? Ya, bagaimana pertanyaannya? Yang pertama, ya, ini pelajaran buat kita belajar ya, saudara ya, sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bagaimana saya menemukan rumah rohani yang cocok dan pas buat saya, sehingga saya bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah di setiap musim. Yang pertama, untuk menemukan rumah rohani yang cocok buat kita, itu kita harus sesuai dengan rumah itu yang dimana kita ada, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita jadi orang yang ikut rame. Ya, begitu kita lihat, oh komunitas ini rame ya, banyak ya. Kita kan bisa buka YouTube, Facebook, apa saja, dan kita lihat, wow, bisa ada saja banyak orang. Muncul berbagai komunitas-komunitas hari-hari. Itu tidak salah. Tapi yang pertama, saudara perlu tanya, cek ke diri saudara sendiri adalah, apakah Tuhan suruh saya ada di komunitas ini? Itu penting. Yesaya 30 ayatnya yang pertama berkata, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi dalam satu persekutuan atau komunitas atau gereja atau rumah rohani dimanapun saudara mau bertumbuh, saudara harus mengikuti yang namanya arahan Roh Kudus, dorongan roh. Ya, saya ingat saudara ya, saya ini lahir dari, saya juga dulu mencari ya, saya mencari di mana saya akan bertumbuh. Saya sudah lahir tuh udah Kristen ya, kami dari Presbyterian ya, opa saya itu pendeta ya. Ini saya mau berbicara tentang pribadi, itu penting lebih daripada kita ada dalam satu keluarga ya. Saya secara pribadi, secara keluarga saya sudah lahir Kristen. Opa saya pendeta, mama saya penatua di satu gereja. Dan saya dari kecil kami diajar sangat sakral dengan hal-hal rohani, baca Alkitab, berdoa.
Tetapi saya jadi orang Kristen yang masih kompromi, ya. Saya ke hari Minggu ke gereja, nilai agama saya bisa 100, saya juga bantu ngajar gereja anak. Tapi saya bisa ikut juga teman-teman saya pergi ke diskotik. Saya bisa juga suka berbantah dengan ibu saya suka melawan orang tua saya. Saya tidak jadi orang yang stabil. Saya jadi orang yang labil. Kadang saya rohani, kadang saya rohana. Karena apa? Karena saya belum mengalami yang namanya encounter with God secara pribadi. Saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai satu waktu, di dalam satu persekutuan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Sejak itu, saya mulai seperti berjalan di dalam satu tuntunan di mana apapun yang saya mau lakukan, saya tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Tuhan kira-kira salah nggak? Tuhan apa yang saya lakukan ini bikin ini Tuhan senang nggak? Saya mulai seperti itu sejak saya mengalami suatu waktu dalam hidup saya. Saya pernah berkhotbah kepada saudara tentang suatu waktu dalam hidup. Kita perlu punya satu waktu dalam hidup kita, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan adalah saudara mengalami encounter with God. Lalu Yesus tinggal di dalam saudara dan kita berjalan bersama dengan Dia. Dan akhirnya saudara, saya bertumbuh di situ. Saya mulai mengerti kebenaran, saya mulai belajar untuk tidak kompromi. Tapi belum selesai di situ. Tuhan tuntun saya, itu sebuah persekutuan. Itu satu persekutuan. Dan akhirnya suatu waktu papa saya meninggal. Ini sebuah kisah ya. Ini sebuah contoh testimoni saya. Papa saya meninggal dunia dan saya galau, saya stres, saya depresi, bahkan saya nggak mau lagi nyelesain studi karena papa saya buat saya itu pahlawan saya. Dan saat itulah teman-teman saya mengajak saya ke sebuah persekutuan. Di persekutuan itu saya juga mengalami yang namanya dijamah Tuhan dan saya dibaptis Roh Kudus di situ. Jadi seperti Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Demikianlah perjalanan saya. Di tempat-tempat di mana satu musim Tuhan bawa saya, disitulah saya menerima berkat rohani. Saya punya banyak orang tua rohani. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan mereka menginvestasi banyak kehidupan dalam saya. Sama, saudara juga mungkin seperti itu. Ada di suatu tempat rohani, saudara mengalami sesuatu. Kemudian Tuhan bawa di satu tempat lagi, saudara mengalami sesuatu. Tetapi pada akhirnya, saudara harus mengalami yang namanya buah-buah lebat di satu tempat yang namanya rumah rohani. Di situ saudara akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Nah, saya seperti itu, saudara. Setelah melewati perjalanan rohani saya bertemu dengan orang-orang tua rohani. Satu ketika saya mimpi. Memang saya bersyukur Tuhan memberikan saya karunia mimpi. Dan Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, firman, penglihatan, nubuatan, bisa. Ya. Tapi saudara sendiri harus menemukan suara Tuhan secara pribadi. Bukan hanya dari apa yang saudara dengar dari orang, tapi saudara perlu mengalami encounter. Suatu waktu saya bermimpi, saudara. Saya melihat orang-orang, waktu itu papa saya udah meninggal. Dan saya melihat orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya melihat 3 orang bapak. Lalu papa saya itu bertemu dengan mereka datang ke rumah kami, dan mereka seperti membahas sesuatu. Salah satu pesan dari papa saya yang sudah meninggal, almarhum, kepada salah satu bapak yang saya tidak kenal sebelumnya, tolong lanjutkan, tolong bantu saya untuk membereskan air keran saya karena mampet. Ya. Dan bapak itu akhirnya berbicara untuk bagaimana sih mereka membantu untuk melancarkan air itu. Dan saudara, besoknya hari Minggu, saya diajak teman saya untuk pergi ke satu gereja. Di gereja itu, saya sangat terkejut. Karena, saya melihat 3 orang yang dalam mimpi saya itu ada di altar. Dan ternyata Bapak yang berbicara dengan papa saya itu, dia gembala di situ. Lalu saya, ternyata Tuhan bawa saya ke rumah rohani ini. Dan saya bertumbuh di situ, saya ditemukan potensi, talenta di situ. Dan akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Dari situlah saya pergi sekolah Alkitab, saya diberkati di situ dan sampai hari ini. Kami tidak memutuskan untuk pergi dari tempat itu, tapi kami akhirnya oleh dorongan Tuhan melalui Bapak itu, kami sendiri akhirnya dibebaskan dari situ. Ya. Dan Tuhan bawa kami, ternyata itu waktunya selesai di situ. Tuhan bawa kami ke tempat lain. Di tempat lain itu kami akhirnya juga menemukan hal-hal yang selama ini kami juga tidak temukan. Dan sampai satu waktu, Tuhan berbicara melalui suami saya dan kami mengujinya berkali-kali.
sampai akhirnya lahir yang namanya GBI Christ Kingdom Family 11 tahun yang lalu. Dan ini perjalanan kami, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus dapat satu dorongan roh untuk kita tahu di mana kita ada dan bertumbuh. Karena kalau tidak, kita bisa berdosa. Apa dosa yang kita bisa hasilkan kalau kita ada di suatu tempat di mana itu bukan dorongan roh atau maunya Tuhan kita ada di situ? Yang pertama pastinya adalah kita tidak akan berbuah. Kita akan jadi orang Kristen yang pasif. Kita akan hanya menuntut kesempurnaan gereja itu. Ya, saudara. Dan kita tidak akan berbuah. Itu adalah dosa. Kita jadi jemaat pasif. Kita hanya datang, duduk, dengar, diam, lalu kita pulang. 4 DP. Ya, kita nggak akan pernah bisa berbuah, nggak bisa pernah menghasilkan apa-apa. Kita cuma euforia. Waktu ibadah kita suka yang rame-rame, kita suka apalagi kalau pembicara atau hal-hal yang kita dengar itu sesuatu yang menyenangkan telinga. Wah, kita happy banget, saudara. Tapi Tuhan mau kita berbuah, karena kalau kita tidak berbuah itu dosa, saudara. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, kita perlu berbuah bagi Allah. Kalau firman ini dilarang kan, berarti kita sama dengan melakukan pelanggaran, ya kan? Yesus mati untuk kita, hidup di dalam kita supaya kita berbuah, ya. Tanpa buah kita sama dengan sedang keluar daripada kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Pertanyaan. Bagaimana supaya saya bisa berbuah? Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Visi gereja ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Kenapa? Itu satu-satunya cara untuk kita berbuah. Nggak ada cara lain. Yesus tinggal di dalam kita. Sebagai ranting kita tercacak melekat kepada dia sebagai pokoknya. Maka kita pasti berbuah. Itu kata firman Tuhan. Sebab di luar aku, di luar Yesus, di luar saudara menjadikan Yesus tinggal di dalam saudara, saudara nggak akan berbuah. Sebab itu kami selalu mengajar saudara Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu saudara bisa lengket sama Tuhan. Jangan lengket sama manusia, sama harta, sama posisi, sama talenta. Itu semua ibarat tempat yang tidak aman buat saudara. Satu waktu nanti itu goncang dan goyang. Tetapi hanya di dalam Yesus saudara akan berbuah banyak. Amin. Jadi yang pertama, saudara menemukan rumah rohani, saudara harus ikuti apa dorongan roh. Bukan ikut ramai atau mau-maunya, tapi Tuhan, apakah di sini tempat saya harus bertumbuh? Karena pasti saudara akan berbuah di situ. Yang kedua, rumah yang sehat atau rumah rohani yang baik buat saudara adalah di tempat itu saudara harus bertumbuh, ya. Atmosfer tanah di tempat saudara ada itu harus cocok dengan saudara. Saudara harus menemukan, saudara kalau datang ke satu persekutuan, saudara harus tahu nih visinya apa nih. Ini komunitas, nih gereja mau bawa kita kemana, ya? Ada gereja, ada komunitas yang tidak bawa saudara ketemu Tuhan, tapi mengandalkan komunitas itu atau gereja itu atau pribadi itu, ya. Saudara harus bertumbuh karena saudara harus bertemu dengan Tuhan. Itu di situ saudara harus menemukan makanan rohani yang cocok untuk pertumbuhan kita. Jangan jadi orang Kristen yang suka susu melulu. Yesus tidak akan datang untuk menjemput anak-anak. Dia akan datang untuk menjemput mempelainya yang sudah dewasa. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya kita ini udah jadi orang Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Dari sudut waktu, kata firman Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi pengajar, ya.
Kita harusnya sudah ngajar orang, kita harusnya sudah sharing ke orang, kita harusnya sudah menjadi berkat bagi orang. Kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dan pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ia adalah anak kecil. Ya. Ketika kita dengar firman yang menemplak kita, mendengar firman yang wow, kita tersinggung, kita berontak, ya, kita akhirnya pergi, kita kabur, ya. Jangan suka hal-hal yang cuma mengenakan telinga. Temukan tempat di mana saudara di situ akan dididik dengan keras. Saudara harus menemukan bukan cuma susu, rahasia diberkati, rahasia menemukan pintu mujizat, rahasia disembuhkan. Jangan cuma hal-hal yang membuat kita senang, bagaimana hutang lunas, bagaimana menemukan begini dan begitu. Jangan, saudara. Tapi bagaimana hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita berbuah. Kalau mau berbuah, Alkitab berkata pohon itu akan dicacak. Ya. Pernah suami saya cerita, kita punya mangga di depan rumah yang bertahun-tahun dia nggak berbuah. Lalu saudara Pak Luther ingat dengan apa yang diajarkan papanya, bahwa untuk kalau pohon itu nggak berbuah berarti banyak gas ya di dalam pohon itu. Apa yang harus dilakukan? Cacak pohon itu, ya, di apa sih namanya tuh, dilukai. Pohon itu perlu dilukai batangnya supaya dari luka-luka itu keluar gas dan pohonnya bisa berbuah. Dan itu benar terjadi, saudara. Supir akhirnya diminta tolong untuk melukai pohon itu, dicacak-cacak batangnya, dan beberapa bulan kemudian beneran terjadi, mangga kita berbuah lebat. Mungkin kadang-kadang kehidupan kekristenan kita itu aman-aman saja, dan kita bahkan tidak tahu kemana kita harus pergi. Tuhan kadang mengizinkan masalah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau sesuatu terjadi, masalah datang, persoalan datang, cek and recheck, bagian mana yang perlu Tuhan koreksi dari saya supaya saya berbuah. Mungkin saya terlalu punya yang namanya kolesterol rohani, saya terlalu banyak dengar firman, saya suka dengar Alkitab, iya, tapi saya nggak pernah berbuah, artinya saya tidak pernah action, dengar saja, no action, ya, talk only, itu juga salah ya, saudara ya. Jadi kita perlu menemukan makanan keras, ya, jangan suka enakan telinga saja, Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ada hal-hal yang saudara bisa lah, saya yakin Roh Kudus akan ajar saudara. Saudara perlu agak sedikit selektif dengan input, ya. Karena hari-hari ini ada beberapa orang yang berbicara dengan saya, mereka takut, mereka sedang galau. Lalu saya cek and recheck, dan ternyata mereka takut dengan hal-hal yang kalau maaf saya lihat di siaran-siaran, itu kadang diangkat untuk membuat YouTube channel-channel itu ngetop dengan mengekspos hal-hal yang agak sedikit serem-serem, saudara. Contoh kasus-kasus yang hari-hari ini sedang marak, misalnya tentang pembunuhan, ya, tentang hal-hal yang menakutkan, dan itu diangkat menjadi topik-topik yang tanpa sadar kalau umat tidak siap, masuklah roh ketakutan, ya. Karena memang dunia ini akan penuh dengan banyak kejahatan hari-hari ini. Tapi saudara harus mempersiapkan, saudara harus menemukan sebuah rumah di mana di situ saudara menerima ajaran yang mutlak itu kebenaran, ya. Bukan hal-hal yang euforia, hal-hal yang viral, hal-hal yang
wow, sedang topik-topik yang sedang heboh hari-hari ini, dan itu supaya, kan kalau orang misalnya melihat topiknya, misalnya kasus-kasus yang sedang marak hari-hari ini, lalu akhirnya dibuat topik, sebenarnya harus waspada juga loh. Lalu itu membuat sepertinya itu viral kan, misalnya berita-berita hari-hari ini. Saudara lebih tahu viralnya tuh berita yang mana. Dan saudara karena itu berita yang lagi viral. Contoh ya, beberapa kasus kemarin hampir setiap hari, akhirnya saya bilang sama suami saya, anak-anak saya, channelnya nggak usah nonton yang itu lagi. Ini akan membuat atmosfer di dalam rumah ini penuh dengan atmosfer kejahatan, pembunuhan. Nah, sama. Kalau itu ada di dalam rumah kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, di mana berita-beritanya adalah berita-berita viral yang memang ada hal-hal rohani yang diinfuskan ke sana, tetapi lebih banyak adalah menyorotkan hal-hal yang viral itu, maka saudara akan penuh dengan roh-roh ketakutan itu. Kita perlu waspada ya. Ini saya temukan dan saya bilang, wah, ini saya perlu kasih tahu kepada Bapak Ibu supaya kita hanya tidak mencari hal-hal yang sensasional, ya, hal-hal yang menyenangkan telinga, hal-hal yang menyenangkan daging kita. Tapi saudara harus menemukan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Makanan keras itu penting bagi orang dewasa. Tidak hanya hal-hal yang menyenangkan telinga, tapi bagaimana saudara harus menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan jauh lebih penting daripada saudara hanya terus menerima ajaran dari orang lain, saudara perlu belajar langsung dari firman. Kenapa? Karena ketika saudara baca Alkitab, saat itulah penulisnya hadir dan dia adalah Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu perlu dengar input termasuk apa yang saya sampaikan. Kalau itu keluar dari kebenaran, jangan diikuti. Tapi kalau saudara tahu itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menemukan rumah rohani yang pas buat kita? Yang ketiga, rumah itu harus menjadi home. Ya. Bukan house. Apa perbedaan home dan house? House itu adalah suatu tempat bangunan yang tidak ada sebuah hubungan emosional di sana. Satu komunitas yang saudara datang dan saudara pulang dan saudara nggak bisa menemukan home di sana. Tempat di mana saudara, ada satu kalimat bilang, every child need home. Setiap anak butuh rumah. Kalau saudara mau menemukan sebuah rumah yang di situ saudara jadi anak, saudara harus menemukan home, ya. Di mana di rumah itu saudara akan siap untuk dididik, siap ditegur, siap dinasihati. Harus menemukan yang namanya papa, menemukan mama, menemukan keluarga, saudara-saudara yang akan saling mensupport, saling mendoakan, saling mengingatkan, ya, dan saling mendoakan, ya. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Amsal 22 ayat 6. Supaya pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam home sweet home, ya, rumah yang nyaman, rumah yang manis, saudara akan menemukan didikan, ya, teguran, hajaran. Kalau saudara hanya suka datang dan saudara hanya suka yang kumpul-kumpul rame-rame di tempat itu, hanya suka yang euforia, tapi nggak ada didikan, nggak ada teguran, maunya cuma ikut maunya kita, itu house. Itu rumah tanpa ada sebuah didikan, ya. Dan saya sarankan saudara harus tahu di mana home-nya saudara. Di tempat itulah saudara bisa bercerita, saudara bisa mengadu. Makanya kadang-kadang ketika orang misalnya cari cara dengan saya tanya, di mana rumah rohanimu? Maaf, kadang-kadang bahkan mereka nggak punya kontak dengan orang tua rohani mereka. Mereka nggak tahu bagaimana bisa bercerita dengan mereka. Bagaimana saudara bisa bertumbuh di sana? Bagaimana saudara bisa ditegur kalau saudara nggak ada hubungan? Ya, saudara harus menemukan tempat mengadu. Dan juga ini yang paling penting, ada covering rohani, ada tudung rohani. Kami, untuk orang-orang yang terdata di kami, setiap hari pagi, apalagi orang-orang itu adalah pekerja,
nama-nama mereka kami sebut di hadapan Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Dan ada beberapa orang yang juga minta untuk kasih nama untuk saya doakan partner dengan saya. Saya juga mendoakan mereka di doa-doa pribadi saya. Ada seseorang yang harus berdoa bagi saudara, dan itu adalah rumah. Amin. Tempat untuk kita bercerita. Jangan jadi orang yang suka GSJJ, gereja suka jalan-jalan. Ya, saudara harus menemukan rumah rohani. Mungkin firman Tuhan pagi ini agak keras bagi kita, tapi dengan tujuan supaya saudara bertumbuh dan saudara bisa mendapatkan satu tempat. Rumah itu akan melindungi saudara dari panas, dari hujan. Di depan kita akan ada banyak masalah yang lebih dan lebih lagi. Saudara perlu punya partner, saudara perlu punya rumah di mana saudara terlindungi. Satu waktu saudara, saya bermimpi. Ini 2 tahun lalu. Kayaknya saya pernah deh cerita di dalam khotbah-khotbah saya. Saya bermimpi ada sebuah goncangan yang sangat hebat. Maka beberapa saudara yang udah lama dengan kami pasti ingat mimpi saya itu. Ada goncangan yang sangat hebat. Itu terjadi sebelum pandemi, ya. Dan saya melihat saking kencangnya goncangan itu sampai barang-barang yang ada di bumi kehilangan gaya gravitasi. Pohon tercabut, rumah tercabut, orang tercabut, melayang keluar daripada bumi, ya. Keluar daripada bumi karena bumi kehilangan atmosfernya. Lalu saudara, saya melihat di tengah-tengah goncangan itu kami ada di dalam sebuah rumah, ya. Rumah itu bentuknya tuh lingkaran, ya, seperti lingkaran. Lalu saya ingat banyak orang ada di dalam rumah itu. Salah satu yang saya tidak kenal semua orang, saya kenal hanya ada 3 orang di situ yang saya kenal. Suami saya, kemudian salah satu dari pekerja kami di Makassar, kemudian satunya adalah Ibu Pola dan saya. Nah, saya ingat saking kencangnya goncangan itu, lalu suami saya bilang begini, masuk lebih ke tengah. Masuk ke tengah supaya jangan sampai, jadi di atas rumah itu tuh ada kayak semacam celah di sekelilingnya. Lalu suami saya bilang begini, masuk ke tengah, takutnya karena kencangnya goncangan, kita bisa tertarik keluar daripada rumah itu dan kita ikut juga terlempar keluar. Singkat cerita, ketika kita semakin masuk ke dalam, lalu Pastor Luther bilang, ayo berbahasa roh. Lalu kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh, kurabasyik kata kamaya kata kama. Semua orang yang ada dalam rumah itu kita berbahasa roh, kita berbahasa roh. Dan ketika kita sedang berbahasa roh, kita sedang berdoa dengan bahasa roh, tiba-tiba goncangan itu mulai slow down, mulai perlahan, mulai pelan. Dan akhirnya saya melihat benda-benda yang tadi terlempar, ada beberapa, nggak semua, ada beberapa yang kembali ke tempatnya, ada yang rumah yang kembali, pohon yang kembali, tapi tidak semua ada di tempatnya lagi. Ada yang sudah kosong, ya. Dan ketika keadaan mulai tenang, mulai damai, mulai aman, saya mendengar seperti ada bunyi jam, ya, detakan jam, seperti tik tak tik tak, itu seperti saudara dengar jam-jam dulu, ya. Dan saya mendengar ada hitungan di langit, tapi seperti dalam bunyi sangkakala, tapi saya tahu itu hitungan angka. 10, 9, 8, 7, 6. Saya ingat itu biasa terjadi waktu kita mau open year, mau masuk membuka tahun baru kan, old and new. Nah, saya ingat, lalu saya bertanya begini, itu bunyi apa? Itu hitungan apa? Mau apa yang terjadi? Dan ada suara berkata, aku segera datang. Sejak saat itu, mimpi saya itu menjadi seperti pengalaman nyata. Saya selalu teringat dengan mimpi itu. Sampai akhirnya ketika muncul pandemi, saudara, dan saya, wow, betul-betul itu apa yang saya mimpi terjadi. Seperti sebuah goncangan yang dahsyat sampai membuat bumi kehilangan gravitasi. Artinya orang-orang takut, kematian terjadi di mana-mana, wabah itu merajalela dan ribuan orang yang pada masa itu kita tahu meninggal dunia. Dan itu sangat membuat saya begitu terus berpikir. Tapi saya juga akhirnya mulai waspada. Saya selalu mengingatkan diri saya dan keluarga saya, orang-orang yang dekat. Saya selalu bilang, kalau kita dengar sepertinya sudah aman, ya, pandemik ini mulai berakhir, sepertinya semuanya seperti tenang, aman. Justru kita harus waspada loh.
Karena itu bisa tertanda Tuhan akan segera datang. Ya, saya tidak bilang waktunya kapan, tidak. Tapi ini waktu berjaga-jaga. Kita harus lebih waspada, kita harus lebih berjaga-jaga. Amin, Bapak Ibu. Kita perlu memiliki cover rohani, covering, tudung, di mana saudara bergereja ya secara on-site. Di situ saudara harus temukan orang-orang tua rohanimu yang bisa memberikan cover bagi saudara. Karena iblis sedang berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Saudara harus menemukan orang yang ketika saudara sedang takut, saudara sedang sakit, saudara sedang butuh pertolongan, saudara bisa datang kepada mereka dan saudara, papa atau mama atau bapak atau ibu atau bunda atau ayah, tolong saya. Saudara harus menemukan itu. Buat apa saudara ada di suatu tempat tapi saudara nggak punya yang namanya home, saudara nggak punya yang namanya chemistry rohani, satu hubungan batin dengan mereka. Harus saudara, ya. Ada banyak tawaran, saudara bisa dapat tempat-tempat di mana saja. Tapi saudara harus menemukan home. Tempat di mana saudara juga di situ bisa dilatih untuk apa? Untuk menemukan potensi-potensimu. Seorang bapak akan menemukan potensi anaknya, akan tahu kamu punya karunia ini, kamu punya talenta ini, kembangkan, pakai itu. Dan anak-anak harus nunut, harus tunggu sampai waktunya, siap untuk dilepaskan seperti anak panah di dalam tabung para pahlawan. Saatnya kamu terbang, saatnya kamu pergi dan jadi berkat. Itu harus ada dan dilatih di dalam rumah rohani. Di situ pun adalah tempat di mana saudara bisa menjadi diri sendiri. Saudara nggak perlu jadi apa-apa, jadi diri sendiri. Karena saudara akan dicintai, dikasihi. Bukan karena saudara jadi orang yang baik atau saudara benar saja, tapi saudara salah, tetap saudara dikasihi. Dikasihi itu bukan berarti lalu salah nggak ditegur. Ditegur, dinasihati, dimarahin, boleh. Itu wajar dan itu adalah hal yang sangat penting. Wahyu tadi berkata, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Justru kan bahaya kalau saudara melakukan kesalahan dan dibiarkan aja, didiamkan aja. Itu nggak benar, saudara. Contoh, saudara, anak bungsu yang terhilang. Dia pergi dari rumah. Dia pergi dari home. Tapi ketika dia pulang, itu adalah home, di mana bapaknya tetap membuka tangan menyambut dia datang kembali. Saudara harus menemukan tempat rohani di mana kalaupun saudara salah, ketika saudara kembali minta maaf, maka orang tua rohanimu akan terbuka menyambut dan menerima saudara. Saya tahu dan saya kenal banyak orang-orang yang disebut orang tua rohani, tapi kalau anaknya salah, di blacklist dan tidak ada kesempatan kedua. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, temukan rumah rohani di mana saudara bisa jadi diri sendiri, saudara salah, saudara pulang, rumah itu tetap terbuka, tangan bapaknya tetap terbuka, kaki bahkan bapaknya tetap terbuka untuk menyambut anaknya datang. Dia berlari menyambut anaknya, dia memberikan cincin, diberikan kepercayaan lagi, diberikan jubah, diberikan pesta, diberikan dipotong lembu tambun. Wow! Itu artinya saudara diberikan kepercayaan. Di tempat itulah saudara akan dilatih untuk tetap setia, untuk tetap jadi orang yang sabar, untuk jadi orang yang tekun, yang punya kasih dan punya buah-buah roh. Saudara harus menemukan tempat untuk melatih karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi saudara. Temukan panggilan Tuhan dan saudara akan diakui di sana, saudara akan berkarya di sana. Saudara, di dalam gereja itu ada orang yang cuma jadi pengunjung, ada orang yang cuma jadi penunjang, dan ada orang yang jadi komitmen. Di rumah rohani akan berbagi hidup dengan orang-orang yang adalah komitmen. Mereka bukan jadi orang yang hanya datang dan hanya mendengar dan pergi, tapi mereka mau untuk melakukan sesuatu di situ. Temukan rumah itu. Dan yang keempat, saudara, rumah rohani yang cocok untuk Bapak Ibu dan saya adalah kita perlu menemukan rumah rohani. Kenapa kita perlu menemukan rumah rohani? Rumah rohani karena kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya, ada kaki Dian, dikatakan di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat.
Saudara perhatikan, kaki Dian ke-7 jemaat, dan bintang itu 7 malaikat. So, jemaat itu bukan persekutuan doa loh. Maaf, ini benar. Artinya kita memang betul bisa punya persekutuan doa, tapi kita perlu punya yang namanya gereja lokal. Kalau saudara ada di sebuah gereja lokal hari ini, itu rumah rohanimu bertumbuh. Termasuk gereja online hari-hari ini ya. Kita sudah ada dengan dunia online ya, termasuk gereja online. Dan itu jemaat yang dicatat di sini. Dikatakan di sini bahwa mereka akan punya 7 bintang yang adalah 7 malaikat. Dan mereka adalah kaki Dian. Kaki Dian itu adalah gambaran karunia, adalah gambaran di mana buah roh, di mana tempat, di mana itu akan bercahaya di dalam saudara. Dan itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Dan saudara, untuk saudara bisa untuk mengalami yang namanya kehadiran Tuhan, saudara perlu tertanam di dalam sebuah namanya rumah rohani. Yang itu tadi berdasarkan tuntunan roh, ya. Yang pertama tadi, kemudian saudara harus bertumbuh di situ dengan makanan rohani yang cocok, ya, bukan yang menyenangkan telinga, tapi yang membuat saudara dewasa. Lalu saudara harus menemukan home di mana saudara bisa menjadi diri sendiri, saudara bisa pulang kapanpun, ketika saudara salah pun saudara akan tetap diterima dan tidak di blacklist, saudara bisa menemukan talenta potensimu, dan saudara bisa berkarya maksimal dan berbuah, saudara bisa bercerita, dan saudara bisa di-covering, didoakan di situ. Dari saudara lahir sampai saudara mati, saudara ada di situ, saudara akan bertumbuh di situ. Itulah tempat di mana saudara perlu ada. Dan yang terakhir itu adalah saudara, ternyata kaki Dian. Saudara jadi kaki Dian ketika saudara ada di dalam sebuah rumah rohani. Yang di dalamnya saudara akan punya malaikat penjaga. Haleluya. Karena malaikat ini akan menjaga siapa? Jemaat. Gereja itu organisme kita, ya. Tapi gereja itu juga organisasi. So, saudara, jangan jadi orang yang bilang, saya nggak bergereja di mana-mana. Jangan. Saudara harus menemukan rumah rohani, baik secara on-site maupun secara online. Saudara harus menemukan itu. Dan itu menjadi pilar untuk saudara nanti akan semakin bertumbuh. Pagi ini, saudara, firman ini datang kepada Bapak Ibu untuk saudara mereposisi. Bila saudara hari ini belum menemukan sebuah rumah rohani yang tepat untuk saudara bertumbuh, habitat yang pas untuk saudara bisa berkarya di sana atau bertumbuh di sana. Dan kalau saudara biasa saja, nggak gelisah, nggak takut, nggak rasa aman, nggak rasa seperti ada sesuatu yang salah dengan saya, kok saya nggak punya komunitas yang membuat saya bertumbuh, itu berarti saudara sedang nyasar. Ya, ini peringatan bahwa kita sedang keluar jalur. Hari ini firman ini datang, saudara harus minta tuntunan roh. Kemana Roh Kudus? Saya harus menemukan rumah rohani saya. Temukan rumah rohani. Iblis tidak mengenal belas kasihan. Dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa ingin menelan mangsanya. Harus ada orang-orang yang berdoa bagi saudara. Di secara on-site, di secara online, kami punya pendoa. Dan nama-nama saudara yang sakit, nama-nama saudara yang kalau saudara kasih masuk, itu kami kirim ke grup doa. Dengan tujuan saudara akan ditopang di situ, saudara perlu didoakan di situ. Dan saudara, hari ini ada banyak jalan. Matius 7 ayat 13-14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara perlu berjalan dalam cover. Saudara tidak boleh berkelana dan tidak tahu jalan pulang. Jangan sampai kita jadi anak bungsu yang akhirnya makan makanan ampas babi karena kita tidak punya home. Jadilah setia dan jadilah bertumbuh di tempat di mana saudara mau bertumbuh di situ, sesuai dorongan roh, bukan apa yang kita mau. Dan saudara akan berkarya dimanapun Tuhan tempatkan saudara ada di situ. Saya berdoa pagi ini,
Jika itu saudara sedang berkelana dan saudara tidak tahu di mana saya harus berlindung, akan ada panas, akan ada hujan yang datang untuk menyerang kita. Akan ada binatang-binatang buas, akan ada sampar merajalela, akan ada masalah-masalah dunia hari-hari terakhir. Temukan rumah rohani saudara, dan setialah di sana, bertumbuhlah di sana. Pagi ini saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang sedang bingung, saudara yang tidak tahu di mana saudara bisa menemukan orang-orang yang bisa mengcover dengan doa. Pagi ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Jangan punya roh piatu atau tidak punya rumah yang ada orang tua. Harus punya rumah di mana di situ saudara menemukan orang tua rohani yang akan mendidik saudara, mengajarkan saudara, memimpin saudara, walaupun menegur saudara, tapi itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan, aku berdoa pagi ini, hamba sudah selesai. Apa yang kau taruh di hati hambamu ini untuk anak-anakmu Tuhan. Tuhan, kami sedang ada di dalam sebuah perjalanan di muka bumi ini. Dan kadang-kadang kami ada di persimpangan. Jalan mana yang harus kami pilih? Roh Kudus, aku berdoa pagi ini. Bantu kami, arahkan kami, tuntun kami. Engkau bisa bicara melalui damai dan sukacita di hati kami. Kau bisa bicara melalui firman-Mu. Kau bisa bicara melalui nubuatan, melalui hamba-hambamu. Engkau bisa bicara melalui firman-Mu, bahkan mimpi dan penglihatan. Bapa, datang dan ajar kami, untuk kami tahu langkah kami harus kemana. Dan kami harus tahu di mana rumah kami berlindung. Sehingga walaupun masalah, persoalan, tantangan datang, kami tetap aman. Karena kami tahu ada orang-orang yang terus mengcover kami dengan doa-doa. Ada orang-orang yang terus berdiri menanti kami untuk ketika kami salah, kami akan diterima kembali. Ada orang-orang yang terus memberikan hidupnya bagi kami, bertemu dengan kami. Tuhan, temukan mereka dengan orang-orang seperti itu. Dan di tempat itulah mereka akan bertumbuh subur. Mereka akan ditemukan talenta-talenta, potensi-potensi maksimal, dan mereka berkarya. Mereka tidak menjadi orang Kristen yang pasif dan tidak berbuah. Karena satu ketika nanti engkau akan datang dan engkau mencari buah. Dan ketika engkau tidak menemukan buah, ada kemungkinan pohon itu akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Aku berdoa supaya di dalam komunitas ini Tuhan, gereja online ini Tuhan, di dalam mujizat pagi ini, mereka yang ada di Facebook, YouTube, Zoom, bahkan mereka yang ada di secara onsite dimanapun Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang punya tempat di mana kami bertumbuh, komitmen, dan kami akan berakar, berbuah, dan buah-buah kami adalah buah yang manis Tuhan temukan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, terus bicara, jangan berhenti, tuntun anak-anakmu Tuhan, supaya tidak ada yang nyasar, tetapi kami terus kuat di dalam Tuhan, sampai Maranatha engkau kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ini sesuatu yang penting bagi kita, bahwa kita nggak boleh punya roh piatu, Bapak Ibu. Ini ingat itu ya, roh piatu itu adalah tidak punya orang tua rohani, tidak punya mentor untuk didik kita. Gereja yang punya roh piatu itu, yang pertama ciri-cirinya itu tidak mau dididik. Yang kedua, kalau tidak mau dididik berarti tidak bisa lagi ditegur, tidak bisa lagi dinasehati. Padahal kekristenan itu barang siapa kukasihi kutegur. Ya. Kemudian kedua dihajar, yang ketiga itu didiamkan. Itu prinsipnya. Kalau kita sudah tidak mau ditegur, dihajar pun pasti sudah nggak mau. Apalagi didiamkan, pasti sakit hati dan pasti akan ngambek, pasti akan pergi. Ya, itu namanya roh piatu. Makanya tuh Bapak Ibu melihat bahwa kalau kita didik orang dalam rumah, di tempat pekerjaan, tempat bisnis, dalam gereja, maka ada yang disebut dengan anak gampangan. Anak gampangan itu cuma dimanjain, gak mau ditegur. Ketika ditegur sakit hati, pergi. Tapi yang kedua itu adalah kita menjadi anak-anak yang betul-betul
anak yang sebenarnya dia mau dididik, dia mau ditegur, dia mau dinasihati. Perbedaan keduanya adalah salah satunya akan jadi pecundang. Yang kedua, dia akan jadi pemenang kehidupan. Kita ini tidak ditentukan jadi pecundang, Bapak Ibu. Kita ditentukan jadi pemenang kehidupan. Hari ini kami punya diberikan Tuhan rumah rohani kami, yaitu GBI Christ Kingdom Family. Tapi saya tetap masih punya orang tua rohani. Dan kalau ada apa-apa, istri saya bisa tanya kepada mereka, saya juga bisa ketemu mereka. Dan kalau saya ketemu mereka, saya nggak ngomong. Saya cuma mau dengar apa yang mereka ngomongin ke kami. Dan ada kalanya, itu bisa saya lakukan semuanya. Yang bisa saya lakukan. Kalau nggak bisa, saya selalu bilang, ini saya lagi dalam proses untuk, saya lagi ngatur dulu tim kami, apakah ini sanggup atau tidak. Karena saya percaya tidak ada orang tua yang ingin anak-anaknya hancur. Mungkin ngomongnya kencang, mungkin ngomongnya nggak enak, tapi saya percaya maksudnya supaya kita jadi baik. Amin. Makanya tidak semua orang percaya mereka mengalami firman Tuhan. Mereka mengalami kebenaran firman karena mereka cuma mau yang baik-baik saja. Istilah saya, kita cuma mau apa yang di tangan Tuhan, kita nggak mau apa yang di hati Tuhan. Kalau kita kembali Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 kalau nggak salah, kita dikaruniakan bukan cuma percaya, tapi menderita juga bersama-sama dengan Dia. Mau kalau kita jadi orang percaya, rumah rohani, ada didikan. Bapak Ibu punya anak-anak dan kita didik mereka, kita pukulin pantat mereka, kita tegur mereka, betul? Apakah Bapak Ibu coret mereka dari daftar keluarga? Kan tidak. Kan tidak Bapak Ibu, kan mereka tetap anak kita. Tapi kalau salah ditegur. Tapi saya lihat hari-hari ini ada orang yang salah ditegur. Nggak mau dengar. Dan saya pikir itu anak gampangan. Mereka tidak akan jadi sesuatu yang baik nanti di kemudian hari. Tapi anak-anak yang mau dididik pasti akan jadi sesuatu, mereka akan terima legacy. Mereka akan terima warisan. Ingat Lukas pasal 15. Ada anak yang pergi tinggalkan rumahnya. Yang namanya anak bungsu, dia terhilang. Tapi dia kembali ke rumahnya. Tapi ada anak yang tinggal dalam rumahnya, terhilang dalam rumahnya. Kita jangan sampai jadi anak terhilang. Ingat bahwa ada home dan ada house. House itu penjahat juga pulang ke rumah. Tapi home itu bahwa di situ adalah kita menemukan potensi yang penjahat itu jadi lebih baik. Yang tadinya kita datang dengan kehidupan yang tadinya tidak benar, sekarang kita jadi benar. Gereja itu bukan cuma tempat orang benar, tapi gereja itu adalah bengkel dan juga tempat orang berdosa. Karena kalau kita jadikan itu home, maka orang-orang yang tadinya datang dengan kehidupan yang berantakan, mereka akan dipulihkan. Dan mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Saya percaya apa yang dibagikan Pastor Leni pagi hari ini, itu memberkati Bapak Ibu, memberkati kami semua. Dan mari sekarang ini di era yang baru ini, bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari ini adalah sebuah gereja. Gereja namanya gereja online. Bapak Ibu punya nomor kami, Bapak Ibu bisa hubungi Pastor Leni, bahkan saya lihat hampir setiap saat orang hubungi, ya bahkan sampai malam, ada kalanya Bapak Ibu juga telepon sampai malam, padahal kita kasih waktu sampai jam kerja, ada yang sampai malam loh. Ya, tapi masih tetap dilayani, beberapa masih tetap dilayani. Mari bertumbuh bersama-sama. Mari berdoa dengan Tuhan, supaya kita mengalami perkara-perkara ilahi, rohani, sehingga Bapak Ibu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan jadi orang Kristen yang anak-anak. Jadi orang Kristen yang dewasa, di dalam rumah supaya bisa dipercaya untuk mendelegasikan tanggung jawab dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini mari kita berdoa untuk persembahan. Ada Ibu Sandra yang dari Sydney ada. Bisa berdoa buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu mari siapkan persembahan pagi hari ini.